Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Saputra, NIM 190243. Saya dari kelompok 2 akan membahas materi bab 3, yaitu tentang membangun argumen dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk ke dalam materi, pertama kita akan membahas apa itu Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar asas atau prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945, dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tenggaknya nilai-nilai Pancasila, diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nah, pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki perkembangannya paham haluan kiri, yaitu komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Namun, pemerintah Presiden Soeharto pun berakhir dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme, kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkan Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademis dan perhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal ini tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dan penyelenggaraan pemerintah negara. Lalu ada materi argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritasme materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengurus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat, termasuk tergulirnya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak,
dan di pihak lainnya. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Dan yang kedua dalam bidang pemerintah. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang menjadi mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan aktivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam memudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.